para saudara, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Tidak Ada Cinta untuk season yang kedua yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang ketiga, dan season yang pertama ada di deskripsi. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Xiao Yao pun langsung menemui Qiang Xuan dengan memberitahukannya kalau anak oleh Fang Er bukan anak dari Sanjing. Namun Qiang Xuan yang mendengar hal itu merasa tidak senang. Dengan sangat marah, Qiang Xuan mendatangi sang kakek dengan bertanya mengapa sang kakek tidak menggantikan Sanjing dengan Xiao Yao. Mendengar hal itu, sang kakek beranggapan ini merupakan pilihan Xiao Yao. Ia juga mengaku sudah lama dirinya tidak melihat Xiao Yao begitu senang. Sang kakek juga memberikan sedikit saran supaya Qiang Xuan tidak mengendalikan hidup Xiao Yao karena Xiao Yao memiliki pilihannya sendiri. Sementara itu, Sanjing menemui Tu San Hao dan menyuruhnya hidup bahagia dengan Fang Er karena dirinya sudah mengetahui bahwa anak dari Fang Er merupakan anak dari Tu San Hao. Namun Tu San Hao yang mendengar hal itu menjadi marah dan ingin menyerang Sanjing. Sampai akhirnya semua orang dan tetua klan langsung keluar dan menyuruh pengawal untuk menangkap Tu San Hao. Lalu tiba-tiba Fang Er pun datang dan meminta mereka untuk tidak menangkap Tu San Hao. Namun para tetua di sana tetap meminta para pengawal untuk menangkap Tu San Hao dan Fang Er karena atas ulah dari mereka berdua membuat nama Sanjing tercoreng di saat dulu. Namun tanpa disangka Tu San Hao malah menuduh Fang Er lah yang selama ini telah merayunya dan melakukan segalanya agar di saat itu Sanjing tidak menjadi ketua klan. Mendengar hal itu, Fang Er hanya bisa terdiam dan menangis karena tidak menyangka Tu San Hao akan mengkhianatinya. Kemudian Sanjing menyerahkan cermin ajaib kepada para tetua yang berisikan semua bukti dan memutuskan hukuman apa yang pantas untuk Fang Er serta Tu San Hao. Teringat perlakuan Tu San Hao sebelumnya, Fang Er merasa sangatlah kecewa. Lalu Sanjing bertanya mengapa Fang Er tidak membela diri. Karena hal itu tetua memutuskan bahwa ini semua adalah kesalahan dari Fang Er saja. Mendengar hal itu, Fang Er hanya bisa memberitahu bahwa pria yang ia cintai telah mengkhianatinya, serta kematian adalah pantas untuk wanita kotor seperti dirinya. Kemudian Fang Er memohon kepada Sanjing untuk menjaga anaknya itu, dan mendengar hal itu Sanjing bersedia untuk menjaga anaknya itu dengan baik. Singkatnya, tibalah saatnya hukuman untuk Fang Er yang akan dipenjara di altar dan merasakan sakit hati untuk selamanya dalam melakukan sebuah ritual. Sementara hukuman untuk Tu San Hao yang mencoba meracuni ketua klan yaitu Sanjing, ia pun mendapatkan hukuman tidak boleh kembali ke dataran tengah. Hingga pada akhirnya setelah sekian lama, Xiao Yao bisa bersatu kembali dengan Sanjing. Di sisi lain, Xiang Liu yang merasa sangatlah sedih, tapi ia menutupinya dengan merayakan bertemunya kembali Xiao Yao dan Sanjing dengan meminum arak. Karena dipanggil Xiao Yao, Sanjing pun ditegur oleh raja terdahulu karena tidak fokus dalam bermain catur dengannya. Mendengar hal itu, Sanjing langsung meminta maaf kepada raja terdahulu. Di saat melihat raja terdahulu sedikit marah kepada Sanjing, Xiao Yao berusaha untuk membujuk sang kakek agar tidak lagi marah dan mengajaknya untuk makan bersama. Tapi kemudian sang kakek malah tertawa dan mengaku bahwa dirinya tidak marah karena Sanjing mengabaikan permainan catur ini hanya demi Xiao Yao, dan sang kakek menganggap kalau Sanjing benar-benar mencintai Xiao Yao. Di malam harinya, Qiang Xuan mengunjungi Xiao Yao karena sudah larut malam, namun Xiao Yao belum juga tidur. Lalu Xiao Yao memperlihatkan banyak catatan pengobatan kepada Qiang Xuan dan menyuruhnya untuk mengantar semua ini ke balai pengobatan serta menyerahkan kepada tabib senior. Kemudian Qiang Xuan bertanya kepada Xiao Yao apa rencananya setelah ini. Mendengar hal itu, Xiao Yao mengaku dirinya berencana membuka balai pengobatan di kota Zi karena dirinya ingin terus menyempurnakan pengetahuan pengobatannya.
Hingga di pagi harinya, Xiao Yao sangat terkejut saat terdengar bunyi petasan berada di depan pengobatannya. Kemudian saat keluar, ia tidak menyangka melihat begitu banyak para warga dan juga Sanjing yang memberikan selamat atas pembukaan balai pengobatannya ini. Lalu Sanjing pun memberikan hadiah kepada Xiao Yao, yaitu seorang tabib yang memiliki kemampuan pengobatan yang luar biasa, yang kedepannya bisa membantu Xiao Yao memeriksa pasien, serta saling berbagi ilmu, dan Xiao Yao pun langsung menerimanya dengan hormat. 组长，这我会看病抓药，你心意藏在心里。 Ternyata Xin Yu juga datang untuk memata-matai Xiao Yao, namun dia segera kabur karena takut ketahuan oleh mereka. 陛下不是不想管的事，几时轮到你过问了？ Hingga di malam harinya, Sanjing yang mendapatkan surat bahwa di beberapa wilayah terdapat rumor yang mengatakan bahwa Xiao Yao sebenarnya bukan keturunan dari keluarga kerajaan Haoling melainkan putri dari Cichen. Namun di sini Sanjing tidak mengetahui siapa yang telah mengirim surat tersebut, yang membuat Sanjing sangatlah marah dan langsung membakar surat itu. Di sisi lain, Feng Long memberikan laporan kepada Raja Qiangxuan bahwa semua senjata, perbekalan militer dan persediaan makanan sudah tersedia. Semua pasukan bersiaga dan siap menjalankan perintah dari sang raja. Setelah itu Qiangxuan pun mendapatkan laporan tentang rumor bahwa Tuan Putri pertama kerajaan Haoling yaitu Xiao Yao merupakan putri dari pemimpin Cichen. Oleh karena itu semua menteri di sana pun mengusulkan untuk Xiao Yao kembali ke Haoling, dikarenakan takut rumor tersebut akan merusak reputasi sang raja. Dan para menteri yang bersikeras untuk mengusir Xiao Yao dari Gunung Chenrong ini, Qiangxuan langsung menjadi sangatlah marah sambil memberitahu kalau Xiao Yao merupakan putri dari Raja Haoling dan cucu dari raja terdahulu yang merupakan pendiri kerajaan. Lalu ia pun kembali mengingatkan jika masih ada yang berani berniat jahat dan bertindak lancang kepada Xiao Yao, maka mereka akan dihukum mati. Kembali kepada Xiao Yao yang mendapatkan hadiah yang begitu banyak dari ayahnya, serta ada sebuah surat yang menjelaskan karena adanya rumor belakangan ini tentang Xiao Yao. Raja Haoling sangatlah khawatir kepadanya karena ia takut Xiao Yao tidak bisa makan memikirkan rumor tersebut. Lalu ia pun sedikit menasihatinya supaya Xiao Yao harus menyemangati dirinya sendiri serta hidup dengan baik. Setelah membaca surat tersebut, Xiao Yao menjadi sangatlah senang dan mengajak Sanjing untuk ikut dengannya kembali ke Haoling untuk menemui ayahnya. Kemudian Sanjing memberitahu bahwa dirinya besok pagi akan kembali. Mendengar hal itu, Xiao Yao langsung mengatakan sampai jumpa tahun depan kepada Sanjing karena malam ini merupakan malam tahun baru. 见了，土山组长。 Di saat mendengar bahwa raja tidak bisa datang untuk melewati malam tahun baru bersama, seperti biasa Xin Yu langsung menjadi sangatlah kecewa dan marah kepadanya. 别担心了，至少我还能光明正大的争一争。 Di sisi lain, Xiao Yao bersama sang kakek dan Qiangxuan sedang minum dan makan malam bersama dan terlihat mereka sangatlah bahagia. Tiba-tiba Xiao Yao bertanya kepada sang kakek kalau dirinya sebenarnya putri siapa. Lalu sang kakek hanya menjawab bahwa Xiao Yao merupakan putri dari Raja Haoling sekaligus cucunya. Mendengar Xiao Yao yang masih khawatir, Qiangxuan langsung memberitahu bahwa masih ada dirinya dan tidak ada orang yang berani untuk menyakitinya. 女儿， Setelah itu ia bersama Qiangxuan dan Sanjing sedang berjalan-jalan bersama menikmati malam tahun baru. Dan karena Sanjing dulu pernah berjanji akan mentraktirnya, Qiangxuan menagih janji itu. Kemudian Xiao Yao juga mengaku bahwa saat ini dirinya ingin makan makanan yang spesial. Lalu ia pun membawa mereka berdua ke sebuah kedai makan. Dan dengan melihat kedai ini, Qiangxuan merasa heran kenapa Xiao Yao bisa mengetahui tempat tersembunyi ini. Mendengar hal itu, Xiao Yao memberitahu bahwa dirinya pernah kesini diajak oleh seorang teman. Mendengar kata teman, Qiangxuan langsung bertanya apakah itu Fang Bei. Melihat Xiao Yao yang terlihat sedikit sedih karena Fang Bei yang sudah mati, Sanjing langsung mengalihkan perhatiannya dengan mengaku bahwa dirinya sudah lapar dan mengajak mereka untuk segera masuk ke sana. Dan ternyata Xiang Liu juga berada di tempat itu untuk mengawasi Xiao Yao. 几位客官，吃好喝好。
Terlihat mereka bertiga sangat menikmati makanannya dan tiba-tiba datang sekelompok orang untuk makan di sana. Hingga sepertinya Qiang Xuan mengenal pria tersebut yang bernama Jenderal Liu. Namun Xiao Yao merasa penasaran tentang apa yang sedang dibicarakan oleh Jenderal Liu itu sampai obrolan mereka itu tidak terdengar olehnya. Dengan kekuatan sanjing, Xiao Yao bersama lainnya pun bisa mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Yang ternyata mereka sedang membicarakan tentang rumor Xiao Yao yang merupakan putri dari Qichen. Mendengar hal itu, Qiang Xuan langsung menyuruh Xiao Yao untuk tidak mendengar rumor tersebut. Dan di saat Sanjing ingin menghentikan kekuatannya, Xiao Yao langsung menghentikan Sanjing sehingga Xiao Yao masih bisa mendengar apa yang sedang mereka katakan. Ternyata Jenderal Liu yang bercerita tentang dirinya yang merupakan anak buah dari ibunya Xiao Yao. Dan ia tidak mengetahui sebenarnya Xiao Yao anak Raja Howling atau bukan. Karena ia pernah saat dirinya sedang berpatroli, ia melihat ibunya Xiao Yao pulang bersama Qichen dan melihat mereka berpelukan lalu berpisah. 你们都不曾经历，可赤辰也值得王姬大将军喜欢。 Setelah mendengar semua itu, Xiao Yao merasa mungkin dirinya adalah benar-benar putri Qichen. Mendengar itu, Qiang Xuan langsung memberitahunya kalau ia tidak peduli Xiao Yao putri siapa, karena Xiao Yao akan selalu menjadi orang terdekatnya. Lalu Sanjing juga beranggapan bahwa Xiao Yao adalah Xiao Yao dan bukan putri siapapun. Namun Xiao Yao mengaku bahwa dirinya baik-baik saja dan langsung keluar dari sana. Bahkan ia melarang semua orang untuk mengikutinya. 别跟着我，我想自己进。 Karena sangat khawatir, Qiang Xuan menyuruh pengawal pribadinya untuk mengikuti Xiao Yao. Lalu ia pun menyuruh Sanjing pulang untuk beristirahat. Namun Sanjing bertanya kepadanya, kenapa Qiang Xuan melakukan ini semua kepada Xiao Yao? Mendengar hal itu, Qiang Xuan sedikit terkejut karena Sanjing mengetahui semua yang telah ia rencanakan, yaitu tentang dalang penyebab rumor ini merupakan dirinya sendiri. Namun Qiang Xuan mengaku bahwa ia melakukan semua ini demi melindungi Xiao Yao. Kembali kepada Xiao Yao yang masih memikirkan tentang dirinya adalah putri dari pemimpin Qichen. Namun di sana ia tidak sengaja melihat lampion yang bertuliskan tentang kisah Qichen berperang dengan putri jenderal. Karena sangat sedih, sambil menahan tangis, Xiao Yao pun langsung pergi. Dan tak jauh dari sana terlihat Sang Liu yang terus mengawasi Xiao Yao kemana pergi. Kemudian Xiao Yao datang ke rumah milik Paman Lirong. Namun di saat ia memanggilnya tidak ada siapapun di dalam. Dan di saat Xiao Yao masuk ke dalam rumah, Xiao Yao melihat papan roh Paman Lirong dan membuat dirinya langsung merasa sangatlah bersedih. Dikarenakan Paman Lirong merupakan mantan prajurit Qichen dan ia pasti mengetahui semua ini. 其实我一直想来找你。 Karena sangat bersedih, Xiao Yao menangis dengan keras. Namun ia merasa takut karena ada suara orang datang dan ternyata itu merupakan Xiang Liu. Xiao Yao pun bertanya mengapa Xiang Liu ada di sini. Ia beranggapan Xiang Liu sedang mentertawainya karena dirinya adalah anak dari Qichen. Mendengar hal itu, Xiang Liu merasa tidak ada yang lucu dalam hal ini. Lalu ia pun bertanya apakah Xiao Yao benar-benar anak dari Qichen. Mendengar itu, Xiao Yao langsung marah dan menyuruhnya untuk diam saja. 压根儿不知道自己的父母是谁。 Xiang Liu menjelaskan kalau Qichen sangatlah terkenal sebagai pemimpin iblis yang jahat di seluruh dunia dan memang sulit diterima oleh semua orang. Apalagi saat ini Xiao Yao dirumorkan merupakan anaknya Qichen. Xiang Liu merasa Xiao Yao masih beruntung karena bisa mengerti siapa orang tuanya, sedangkan dirinya hanyalah seorang siluman yang keluar dari telur dan sama sekali tidak tahu siapa orang tuanya tersebut. Ia merupakan siluman ular berkepala 9 dan sejak kecil ia harus bekerja keras demi hidup dan hidupnya juga sangat menderita. Bahkan ia sering diburu oleh orang lain dan kadang 9 kepalanya juga bisa saling membunuh. Karena terharu mendengar ceritanya, Xiao Yao bertanya apakah semua itu benar, dan mendengar hal itu, Xiang Liu langsung memberitahukannya bahwa apa yang dikatakannya adalah bohong. Xiang Liu yang merasa dirinya menceritakan kisah masa lalunya yang tragis kepadanya agar Xiao Yao bisa membandingkan bahwa sebenarnya hidup Xiao Yao masih termasuk bahagia. Ia terus saja berusaha untuk membuat Xiao Yao agar tidak sedih lagi dan tersenyum. Xiang Liu mengaku ia tidak begitu buruk mempunyai ayah seorang pemimpin iblis, tidak peduli dari klan dewa atau klan siluman, dikarenakan kita sama-sama tidak bisa menentukan lahir dari latar belakang kita. Kemudian Xiao Yao menceritakan ibunya pernah mengatakan bahwa ada banyak persahabatan di dunia ini dan itu tidak boleh dilepas biarpun kehilangan nyawanya. Lalu ia pun tertidur dengan kesedihan.
Singkatnya, Xiao Yao yang terbangun dari tidurnya dan melihat ada sebuah lampion. Ia lalu mengambil lampion tersebut dan ternyata lampion itu merupakan lampion berisikan tentang cerita Cichen. Seketika ia pun langsung melemparnya, namun lampion tersebut malah terbang pergi dan kemudian dipegang oleh Sanjing. Xiao Yao pun merasa sedikit kesal kepada Sanjing. Kemudian Sanjing menyuruh Xiao Yao untuk melihat lampion tersebut lebih teliti lagi. Dan setelah melihat semua cerita yang tertulis di lampion itu dengan teliti, membuat Xiao Yao langsung menangis. Melihat hal itu, Sanjing pun langsung memeluknya. 我的推测才是事实。 为什么不养我？ Singkatnya, Xiao Yao yang telah pulang, Qiang Xuan merasa sangatlah senang sekali. Lalu Xiao Yao menyuruh Qiang Xuan untuk segera beristirahat dan tidak perlu mengkhawatirkannya karena dirinya baik-baik saja. Dan di saat pelayan di sana membawakan sup ayam hangat, Xiao Yao langsung melemparkannya dan jangan memanggil dirinya Tuan Putri. Qiang Xuan menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir dan sedih karena ia bisa saja besok mengumumkan ke seluruh dunia dan menobatkan Xiao Yao sebagai Tuan Putri Kerajaan Xi'an. 不是王姬了。 Jangankan Tuan Putri, ia juga memberitahukan bahwa Xiao Yao bisa menjadi penguasa suatu wilayah. Xiao Yao bisa memilih sebuah wilayahnya dan ia akan memberikannya. 敢把祝颜花封存在我的身。 Qiang Xuan sebenarnya mengerti kalau Xiao Yao tidak mempedulikan masalah Tuan Putri. Xiao Yao hanya mempedulikan ibunya yang berulang kali menipunya karena ibunya sudah berjanji akan kembali sebelum berangkat ke medan perang, namun tidak pernah kembali lagi. Terlebih lagi ibunya juga tidak memberitahukan siapa ayah Xiao Yao yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Qiang Xuan beranggapan bahwa dirinya dan Xiao Yao sama-sama memiliki ibu yang kejam. Kemudian Xiao Yao juga bertanya apakah Qiang Xuan masih membenci ibunya, dan Qiang Xuan mengaku sering bermimpi tentang ibunya yang bunuh diri di hadapannya. Sama halnya dengan Xiao Yao yang selalu bermimpi ibunya memakai baju perang dan meninggalkannya. Karena sangat mabuk, Xiao Yao sampai menghigau dan berkata bahwa dirinya tidak ingin pergi ke Gunung Yu, tapi dirinya hanya ingin mencari kakaknya yaitu Qiang Xuan. Mendengar Xiao Yao yang terus memanggilnya, Qiang Xuan merasa sangatlah sedih dan menyuruh Xiao Yao untuk tidak khawatir karena kakaknya sekarang sudah dewasa dan tidak ada orang yang bisa merebut Xiao Yao dari sisinya. Juga tidak akan ada orang yang berani menyakitinya. Raja Howling yang mendapatkan laporan bahwa semua menterinya meminta Xiao Yao untuk dihukum karena telah merusak reputasi Howling karena ulahnya. Tiba-tiba Anian pun datang dan meminta ayahnya segera mengatur karena rumor di luar semakin keterlaluan. Anian menyarankan agar tetua keluarga Lirong kemarin untuk melakukan ritual dan membuktikan darah keturunan dari Xiao Yao. Lalu Raja Howling pun juga mengaku bahwa dirinya tidak bisa membuktikannya karena memang benar Xiao Yao bukanlah putrinya. Sontak Anian pun langsung terkejut mendengarnya. Kemudian Raja Howling menyuruh pengawalnya untuk menyampaikan dekretnya tentang Xiao Yao bukanlah keturunan kerajaan Howling dan mulai hari ini dicabut gelarnya serta status klannya. Mendengar hal itu, Anian pun tidak terima dan berusaha untuk membujuk ayahnya agar membantu Xiao Yao karena sekarang ia dalam kesulitan. Namun ayahnya tidak membantu, malah menambah masalah untuknya. Mendengar hal itu, Rusau langsung membawa Anian untuk segera pergi dari sana. Di saat Feng Long dan Xin Yu sedang minum bersama, tiba-tiba pelayannya datang dan memberitahu bahwa Raja Howling mengumumkan kalau Xiao Yao bukanlah keturunan kerajaan Howling. Mendengar hal itu, Feng Long berkata meskipun Xiao Yao bukanlah Tuan Putri Howling, namun ia tetap orang yang dihargai oleh Qiang Xuan serta raja terdahulu. Feng Long mengaku bahwa dirinya sudah memaafkannya tentang dari pernikahannya di saat itu, dan ia juga memberitahukan tentang Qiang Xuan lah yang telah menyebarkan rumor tentang Xiao Yao yang merupakan anak dari Cichen, yang membuat Xin Yu sangatlah terkejut karena tidak mungkin seorang Qiang Xuan yang sangat peduli kepada Xiao Yao. Namun di belakang itu justru menyebarkan rumor yang membuat Xiao Yao bersedih. Lalu Feng Long mengatakan kalau Qiang Xuan melakukan ini demi ia bisa memperhatikan Xiao Yao, dan ini menunjukkan betapa pentingnya Xiao Yao di hati Qiang Xuan. Feng Long juga berpesan kepada Xin Yu untuk kedepannya supaya jangan bertindak berdasarkan emosi lagi sehingga membuat Qiang Xuan tidak senang. Di tempat lain, Xiao Yao menyuruh pelayannya untuk membawa pergi dan membakar semua surat-surat yang dulu telah ditulis oleh Raja Howling untuknya. Tiba-tiba Sanjing pun datang dan mengambil sebuah surat tersebut dengan meletakkannya kembali ke meja.
我还死皮赖脸留着这些信。 Lalu Xiao Yao beranggapan karena Raja Howling sudah tidak mengingatnya lagi, untuk apa masih menyimpan surat tersebut. Lalu Sanjing mencoba menjelaskan tentang situasi Raja Howling sekarang kepada Xiao Yao agar Xiao Yao mengerti. Kemudian di saat Xiao Yao mendengar suara orang di luar, Xiao Yao pergi untuk melihatnya yang ternyata sang kakek dan Qiang Xuan sedang membicarakannya. Karena melihat Xiao Yao, sang kakek pun langsung memanggilnya. Melihat kakeknya dan kakaknya sedang berdebat, Xiao Yao bertanya apakah tidak boleh jika dirinya hanya punya nama tanpa marga, dan mereka pun mengatakan secara bersamaan kalau itu tidak boleh. Lalu Qiang Xuan memberikan Xiao Yao pilihan Siling atau Xian untuk marganya, sehingga Xiao Yao pun memilih Siling untuk marganya. Hingga tibalah Xiao Yao dinobatkan menjadi keluarga Siling dan tinggallah di Gunung Cendrong. Kemudian Xiao Yao memberitahu alasan dirinya memilih marga Siling daripada Xian, karena marga Xian terdapat beberapa raja di belakang namanya, sehingga ia tidak ingin membuat marga tersebut menjadi rusak karena dirinya. 门当户对。 Saat ini Qiang Xuan memanggil beberapa menterinya untuk mendiskusikan dirinya yang berencana untuk mengirim pasukan menyerang kerajaan Howling karena Raja Howling yang sudah membuat Xiao Yao bersedih. Mendengar hal itu, Feng Long menawarkan dirinya sebagai jenderal untuk membantunya dan kemudian diikuti oleh semua menteri yang lain. Sementara itu Sanjing mendatangi sebuah tempat dan berencana akan melamar Xiao Yao di sana. Setelah itu Xiao Yao bertemu kembali dengan Qiang Xuan dan menulis banyak resep sebelum dirinya meninggalkan Gunung Cendrong. Mendengar hal itu Qiang Xuan langsung terlihat sedih. Qiang Xuan beranggapan jika nanti Xiao Yao telah menjadi Nyonya Tusan, dirinya tidak bisa sebebas sekarang lagi. Mendengar hal itu Xiao Yao memberitahu bahwa Sanjing pasti akan selalu mendukungnya dan memperbolehkan menemui Qiang Xuan di sini. Hingga keesokan paginya Sanjing membawa Xiao Yao pergi ke sebuah tempat untuk memberikannya sebuah kejutan. Lalu ia pun menyuruh Xiao Yao untuk menutupi matanya. Dan di saat Sanjing sudah menyuruh Xiao Yao untuk membuka matanya, Xiao Yao sangatlah senang karena ini merupakan Aula Wicun, yang merupakan tempat pertama kalinya ia menjadi seorang tabib dan bertemu dengan Sanjing. Xiao Yao beranggapan Sanjing membawanya ke sini karena ingin menyemangati Xiao Yao untuk menulis rekam medis sebanyak mungkin. Padahal Sanjing membawa Xiao Yao ke sini karena ingin melamarnya. Sanjing pun merasa sedikit kecewa dan bersedih karena mendengar Xiao Yao ingin menunda dulu pernikahannya tersebut. Namun karena Sanjing sangat mencintai Xiao Yao, dirinya akan selalu mendukung apapun yang akan dilakukan oleh Xiao Yao. Kembali kepada Raja Qiang Xuan yang telah mengeluarkan sebuah pengumuman untuk mengirim pasukan ke selatan Howling untuk menaklukkan dunia. Hingga pada bulan ke-7 musim semi di bawah komando Feng Long, kerajaan Xian pun mampu menaklukkan setengah wilayah kerajaan Howling. Hingga keesokan harinya Feng Long kembali memimpin 4.000 pasukan untuk menyerang Howling dan menaklukkan 2 kota di Howling dalam waktu 3 hari. Sementara di istana kerajaan Howling, sang raja pun mendapatkan laporan bahwa dini hari tadi pasukan Xian menyerbu kota Yao dan berhasil menang. Sekarang kota Yao telah ditaklukkan oleh kerajaan Xian. Raja Howling merasa karena tidak punya strategi, apakah ada jenderal yang berani menghadapi pasukan Xian. Mendengar hal itu, Rusau pun langsung bersedia untuk ikut dalam peperangan ini. Dan di saat Hanian mengetahui semua itu, ia pun langsung merasa sangatlah bersedih. Hanian mengingat kembali semua kenangannya saat masih bersama dengan Qiang Xuan. Kemudian Raja Howling pun datang dengan memberitahu ini merupakan masalah sendiri dengan Qiang Xuan, jadi tidak berkaitan dengannya karena Qiang Xuan akan tetap menjadi kakak untuknya. Dan mendengar hal itu, Hanian hanya bisa menangis. Di dalam kemarahannya, Hanian beranggapan karena ingin berperang dengan ayahnya, Hanian pun tidak menganggap Qiang Xuan sebagai kakaknya lagi. Untuk menenangkan Hanian, Raja Howling memberitahu selain Qiang Xuan adalah muridnya, Qiang Xuan juga merupakan Raja Xian. Kemudian Hanian bertanya mengapa Xiao Yao tidak melarang Qiang Xuan melakukan ini. Hanian beranggapan Xiao Yao ingin menghancurkan Howling.
姐姐为什么不劝阻他？就算 Xiaoyao pun mengaku hari ini dirinya melihat kakek dan para tabib kelihatan sangatlah aneh. Kemudian bertanya kepada Qiang Xuan apa yang sedang terjadi. Qiang Xuan langsung menghentikan makannya dan memberitahu dirinya telah mengirim pasukan untuk menyerang Howling. Mendengar hal itu, Xiaoyao langsung melemparkan gelas araknya sampai mengenai kepala Qiang Xuan dan langsung pergi dari sana. Qiang Xuan langsung mengejar Xiaoyao yang disusul oleh Sanjing. Namun Sanjing dihentikan raja terdahulu. Lalu Xiaoyao mengunci dirinya di kamar sampai Qiang Xuan tidak bisa masuk. Qiang Xuan terus saja mencoba untuk menjelaskan kepada Xiaoyao. Namun Xiaoyao terus tidak mengerti dan menyalahkan Qiang Xuan. 我要他拒绝了。 难怪你爹死了以后，我娘叫。 Di sini raja terdahulu menyuruh Sanjing untuk tidak ikut campur dalam masalah Xiaoyao dengan Qiang Xuan ini. Dan setelah raja terdahulu menjelaskan tentang semuanya, akhirnya Sanjing mengerti. Setelah mendengarkan semua cerita Qiang Xuan, akhirnya Xiaoyao sedikit mengerti tentang alasan Qiang Xuan mengirim pasukan ke Howling. Xiaoyao mengaku dirinya sangatlah paham dengan maksud Qiang Xuan sebagai raja. Namun Xiaoyao menganggap Qiang Xuan tidak memperdulikan perasaannya itu. Sampai akhirnya Xiaoyao menyuruh Qiang Xuan untuk pergi saja dan berkata tidak ingin melihat Qiang Xuan lagi. Mendengar hal itu, Qiang Xuan sangatlah bersedih dan langsung mengaku bahwa dirinya sangatlah memperdulikan perasaannya tersebut. Di saat mendengar raja pergi makan malam di puncak Xiaoyu, Xianyu terlihat seperti biasa saja karena Xiaoyao pasti mengamuk saat tahu Xian menyerang Howling. Qiang Xuan terus saja menunggu Xiaoyao membukakan pintu untuknya dengan duduk di depan pintu. Kemudian Xiaoyao juga Qiang Xuan mengingat saat-saat dirinya masih kecil yang berjanji akan selalu bersama selamanya. Sementara itu Sanjing juga gelisah menunggu Xiaoyao keluar dari kamarnya. Sampai akhirnya pelayan pun datang dengan memberitahu Qiang Xuan bahwa rapat akan segera dimulai dan harus kembali ke puncak Shijin. Sebelum pergi, Qiang Xuan pun izin kepada Xiaoyao dengan memberitahunya bahwa ia akan kembali lagi setelah rapat selesai. Dikarenakan pasukan Xiang Liu sudah menaklukkan 6 kota di Howling, Qiang Xuan merasa sudah saatnya memperlambat laju penyerangan. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit kurang dari ningali film Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.